Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di segmen Santai Sak Rokokan. Segmen santai, tema absurd, dan ngobrol yang mungkin gak nyambung. Tapi kali ini agak sedikit gak nyantai ya, karena saya dikirimin satu tema oleh teman saya di satu grup rahasia, grup underground yang ngirimin tulisan-tulisan yang luar biasa bebas sebagai free thinker. Nah, tulisan ini awalnya saya minta dia untuk membacakan sendiri, bikin video sendiri, tapi nggak berani. Kirim ke saya, minta saya untuk membuatkan videonya dari tulisannya. Tapi saya nggak bacakan semua supaya nggak panjang, jadi akan saya ringkas sedetail yang bisa saya lakukan. Judulnya itu adalah Peran Isaac Newton dalam konflik ideologi dunia antara Israel, Iran, dan Amerika. Nah, saya juga nggak nyangka gitu kalau memang desas-desusnya dulu pernah saya dengar tentang Isaac Newton itu sebagai seorang teolog yang bukan sebagai seorang ilmuwan. Nah, ini apa peran Isaac Newton itu dalam konflik ideologi dunia antara Israel, Iran, dan Amerika? Menarik karena kejadiannya sekarang ini dan mungkin relevan. Jadi itu yang saya katakan mungkin malam ini, ya, video ini saya buat jam 1.40 malam. Tidak sedikit santai karena ada temanya. Walaupun segmen santai sak rokokan ini tetap tema absurd, tema-tema nggak nyambung, nemenin saya ngobrol aja. Isaac Newton. Kita mengenal Isaac Newton itu dalam dunia ilmuwan. Apel jatuh, hukum gravitasi, itu kita mengenal itu ya karena revolusi ilmiah yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Itu kita mengenal Newton sebagai seorang ilmuwan. Nah, tapi bagaimana kalau kita melihat Newton ini bukan seorang ilmuwan? Ini sambil saya ringkas-ringkas dari tulisan yang dikirimkan ke saya ya. Newton itu kita lihat sebagai seorang yang brilian yang mengebrak era pencerahan. Yaitu sebagai seorang yang terobsesi dengan ramalan kuno. Wah kan? Mungkin teman-teman baru tahu kalau Newton itu terobsesi dengan ramalan kuno atau sebuah kode ilahi yang ia yakini akan membuka takdir umat manusia. Dan mungkinkah itu yang memicu konflik yang kita saksikan hari ini? Nah, menarik kan? Loh, apa hubungannya Isaac Newton sama Israel, sama Iran, dan sama Amerika? Sebelum saya lanjutkan, kemarin karena di sesi video pertama Santai Sak Rokokan itu ada yang bilang, saya ngerokoknya wagu gitu. Ya, saya bukan perokok. Saya aslinya bukan perokok. Ini saya ngerokok dan beda dengan perokok-perokok yang kebal-kebul gitu ya, karena rokok saya itu asapnya saya telan, nggak saya keluarkan. Nih contohnya. Nggak saya keluarkan. Kalau saya keluarkan kan gini. Itu kan saya keluarkan. Itu asapnya saya telan, makanya kelihatan agak wagu gitu ya, nggak sama kayak perokok-perokok biasa gitu. Karena asapnya nggak saya keluarkan dari hidung, nggak saya keluarkan dari mulut, tapi saya telan, saya masukkan ke paru-paru. Nah, cerita tentang Newton ini bukan tentang fiksinya Newton ya. Newton itu ada satu sisi yang jarang diceritakan, yaitu Newton sebagai sang teolog. Loh, aneh kan? Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar, ini bukan hal baru, tapi bagi yang belum mendengar, Newton yang dikenal sebagai ilmuwan, ceritanya kan duduk di pohon apel, kemudian apelnya jatuh gitu. Hukum gravitasi dan
teori kalkulus. Nah, tapi kita akan melihat Newton ini sebagai seorang teolog. Seorang pria yang di sisi lain sebagai ilmuwan itu dia menghabiskan puluhan tahun juga di hidupnya, bahkan lebih banyak dari yang ia berikan di sisi keilmuannya, saintisnya. Loh, ada waktu-waktu yang dihabiskan lebih banyak itu untuk menggali Alkitab kuno. Jadi dia itu bukan sekedar pembaca Alkitab biasa ya. Dia adalah seorang code breaker religius yang yakin bahwa kitab suci itu memuat pesan tersembunyi tentang masa lalu dan yang lebih penting itu adalah masa depan. Wah, Newton code breaker religius. Apa sih obsesi utamanya Newton itu? Obsesinya adalah nubuatan. Terutama karena Newton itu mendalami sebagai seorang teolog itu mendalami kitab Daniel dan kitab Wahyu. Newton percaya bahwa nubuat-nubuat itu bukan metafora, melainkan peta jalan ilahi yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang harus terjadi sebelum kedatangan kedua Kristus. Nah, nubuat, kita juga sering mendengar, teman-teman juga mungkin sering mendengar ada nubuat ya, bahwa Yesus Kristus itu akan datang kembali, akan turun kembali. Nah, nubuat ini itu sangat dipercaya oleh Newton. Dia itu menghabiskan waktunya banyak sekali, bahkan lebih banyak dari penelitian ilmiahnya, setiap hari ya, untuk menghitung kronologi Alkitab. Bahkan kemudian mencoba menentukan tanggal spesifik kapan dunia akan berakhir. Loh, Newton loh. Itu memecahkan kode yang diperkirakan kapan dunia akan berakhir. Nah, perkiraan awal yang ia temukan dari studinya yang melelahkan itu tahun 2060. Newton loh. Dan ini bukan kata saya hanya membacakan surat dari teman saya. Jadi kalau teman-teman komplain, ya komplain sama teman saya. Jangan komplain sama saya. Nah, satu keyakinan Newton yang paling mengejutkan dan paling relevan saat ini adalah dia seorang anti-trinitarian. Jadi dia itu menolak Trinitas. Nah, tapi saat itu kalau dia menolak doktrin Tritunggal itu bisa dihukum mati pada zamannya. Maka kemudian Newton itu secara rahasia pendapat idenya itu ditulis dan dimanuskripkan gitu. Dia menyimpan manuskripnya yang tentang teologi ini, dan baru terkuak berabad-abad kemudian setelah Newton mati ya. Anti-trinitarian. Karena dia anggap bahwa konsep Tritunggal, yaitu konsep Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan Tritunggal itu yang sebagai kesatuan, dianggapnya sebagai korupsi yang ditambahkan ke dalam kekristenan oleh gereja-gereja awal, atau sebuah pemalsuan yang harus diungkap dan dihapus. Menurut Newton loh ya, ini menurut Newton, saya hanya membacakan. Nah, tulisan-tulisan itu baru ditemukan berabad-abad kemudian, manuskripnya Newton ini. Mengapa itu penting gitu kan bagi Newton? Misinya itu bukan hanya memahami alam. Jadi bukan hanya meneliti tentang saintis gitu. Dia itu melihat dirinya sebagai utusan atau sebagai nabi atau sebagai alat yang dipilih Tuhan untuk mengungkapkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Wah, ini mulai kontroversial dan mulai panas. Oh, pantesan teman saya nggak mau bacain itu sendiri. Nah, di antara nubuat yang ia pecahkan itu ada satu elemen yang menonjol, yang menjadi jembatan langsung ke konflik masa kini, yaitu peran sentral bangsa Yahudi dan tanah Israel. Aneh ya? Newton itu sangat yakin bahwa kembalinya
orang Yahudi ke tanah Israel dan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem adalah prasyarat mutlak bagi kedatangan kedua Sang Mesias. Nah, ini Newton loh yang nulis di manuskripnya. Bagi Newton itu bukan sekedar peristiwa sejarah atau politik ya, melainkan bagian integral dari rencana ilahi. Ia melihat setiap detail yang tertulis dalam nubuat itu sebagai kepingan teka-teki yang harus disatukan dan kembalinya Zion dalam salah satu keping terpenting. Nah, kembalinya Zion. Maka kemudian ada Zionis Yahudi dan Zionisme Kristen. Meskipun Newton itu tidak pernah melihat realisasi negara Israel modern, ya karena dia meninggal jauh sebelum itu, ide-idenya yang terkubur dalam tulisan-tulisan esoterisnya itu sebagai teolog, secara tidak langsung menjadi bagian dari fondasi intelektual untuk sebuah gerakan yang akan mengubah peta dunia. Gerakan itu adalah Zionisme Kristen. Nah, itu setelah berabad-abad pasca reformasi Protestan, ide-ide tentang penggenapan nubuatan dan perang Israel ini mulai populer di kalangan kelompok-kelompok Protestan tertentu. Tertentu ya, nggak semuanya, khususnya di Amerika Serikat. Nah, di kalangan kelompok-kelompok Protestan tertentu di Amerika Serikat itu, mereka itu melihat berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan kemudian penguasaan kembali Yerusalem pada tahun 1967 itu sebagai bukti hidup dari penggenapan nubuat Alkitab. Nanti kalau ada yang tahu sisi sejarah yang lain silahkan komen ya kalau mungkin ini salah ya. Nah, inti dari Zionisme Kristen itu adalah keyakinan bahwa mendukung negara Israel modern adalah tugas ilahi dan sebuah keharusan untuk mempersiapkan kedatangan kedua Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang memberkati Israel. Dan sebaliknya, jutaan Zionis Kristen di Amerika Serikat yang sangat vokal dan berpengaruh secara politik itu mendorong pemerintah Amerika untuk memberikan dukungan tak tergoyahkan kepada Israel. Nah, ini kita bisa melihat benang merahnya menjadi sedikit jelas ya. Yang pertama itu dukungan Amerika untuk Israel. Kenapa? Karena ini bukan hanya kepentingan strategis, tetapi juga didorong oleh dukungan politik yang masif dari Zionis Kristen yang termotivasi oleh keyakinan nubuatan. Nah, bagi mereka itu Israel adalah tanda akhir zaman dan kelangsungan hidup serta kekuatannya adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, kemudian benang merah kedua itu konflik dengan Iran. Dalam narasi ini, Iran dengan ideologi revolusionernya dan ancaman terhadap Israel seringkali dilihat sebagai kekuatan anti-Mesias. Nah, karena Iran itu dianggap sebagai kekuatan anti-Mesias atau dalam tanda kurung setan besar yang harus dihadapi. Nah, benang merah yang ketiga, itu peran para pemimpin. Narasi yang beredar itu mengemukakan bahwa para pemimpin seperti Donald Trump, Ayatollah Iran, dan Benjamin Netanyahu itu mungkin juga terinspirasi oleh Newton itu, atau setidaknya menggunakan narasi panggilan mesianis. Mereka itu mungkin juga menganggap sebagai seorang mesianis. Masing-masing dari sudut pandang mereka sendiri, ya Donald Trump, Ayatollah Iran, dan Benjamin Netanyahu itu melihat konflik ini sebagai bagian dari misi eksistensial atau takdir ilahi. Nah, baik itu untuk mengembalikan Amerika ke kekayaannya yang sejati, kejayaan Amerika kembali, dan mengalahkan setan besar tadi, atau membangun kembali kerajaan Daud. Nah, mulai menarik nih.
Nah, jadi sekarang, apakah perang yang kita saksikan di Timur Tengah itu dengan segala kompleksitasnya, tentu ini kompleks ya, apakah itu adalah hasil dari nubuatan kuno yang dipecahkan oleh Isaac Newton? Dipecahkan berapa abad lalu? Apakah itu hasil dari nubuat itu? Mungkin tentu nggak secara langsung ya. Newton tidak memicu perang hari ini. Mungkin tidak secara langsung Newton itu memicu perang hari ini. Tapi penafsirannya tentang nubuatan itu memberikan fondasi ideologis. Penafsiran Newton tentang nubuatan itu bisa jadi memberikan fondasi ideologis yang telah diwariskan, diadaptasi selama berabad-abad, membentuk pandangan dunia yang kini mempengaruhi kebijakan luar negeri, aliansi, dan bahkan tindakan para pemimpin saat ini. Nah, kemudian kalau konflik itu didasarkan pada benturan ideologi yang mengklaim sebagai takdir ilahi tadi, atau nubuatan yang harus digenapi, maka ruang kompromi tentu saja menyempit. Hampir dibilang nggak ada. Karena itu adalah, kalau dilihat sebagai klaim takdir ilahi, ruang komprominya dibilang hampir nggak ada. Maka perang itu tidak lagi tentang perbatasan atau sumber daya. Ia menjadi pertempuran itu antara kebaikan dan kejahatan, cahaya dan kegelapan. Kemudian yang paling penting, perang itu akan menjadi skenario akhir zaman, seperti nubuat itu. Nah, mungkin kode yang ingin dipecahkan Newton itu bukan tentang kapan dunia berakhir, mungkin ya, melainkan tentang bagaimana keyakinan terhadap nubuat tadi dapat membentuk takdir dunia itu sendiri. Kalau ada background suara kucing lagi batuk. Ini misteri tentu saja yang masih harus diurai tentang tulisan manuskripnya Newton. Dan kita sebagai pengamat itu hanya bisa bertanya, apakah semua ini bagian dari sebuah rencana besar yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, atau hanya kebetulan yang tampak menakutkan. Nah, kan? Jadi ini menjadi satu konflik yang menarik, karena ternyata Newton itu punya obsesi nubuatan, dan ternyata di samping dia seorang saintis, dia juga seorang teolog gitu. Oke, sampai mana tadi? Newton itu sangat yakin bahwa kembalinya orang Yahudi ke tanah Israel dan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem itu prasyarat mutlak bagi kedatangan Mesias. Itu juga penting ya, karena itu teorinya Newton. Kemudian ketika sebuah konflik udah tadi ya didasarkan pada benturan ideologi yang mengklaim sebagai takdir ilahi atau nubuat yang harus digenapi, ruang kompromi menjadi sempit. Ini yang kalau bagi saya itu juga saya khawatirkan ketika ideologi itu menjadi alat pembenaran, maka mereka yang punya saham itu bisa menentukan alur dunia. Bahkan kalau diyakini bahwa akhir zaman itu harus terjadi, nah mereka juga bisa membuat skenario akhir zaman itu. Nah, ini yang dalam video-video saya selalu saya tekankan, bahwa mungkin itu menjadi hal yang menakutkan kalau ideologi dibawa di kancah politik. Nah, menurut Anda bagaimana? Mungkin Newton hanya menulis tentang ide-ide teologinya, tetapi ternyata ide-ide itu bisa menjadi dasar bagi para pemimpin sekarang untuk menggenapi. Nah, kalau ada yang punya pandangan lain silahkan ya, karena ini video santai tanpa edit. Jadi santai sak rokokan. Nah, kebetulan nih mau habis.
ada titik-titik penting tadi ya. Paling tidak dari tulisannya Newton ini, ide teologinya Newton ini, kita bisa melihat berbahayanya ideologi. Karena tentu saja bahwa inti dari Zionisme Kristen itu mereka yakin bahwa mendukung Israel modern itu adalah tugas ilahi. Nah, kita bayangkan bagaimana kalau Donald Trump itu mengambil ideologi itu dan dia meyakini dirinya itu sebagai alat atau seseorang yang ditugaskan untuk menjembatani itu, untuk mewujudkan nubuat itu. Oke, tadi kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen ya, mungkin tahu lebih banyak dari manuskrip nubuat yang dibuat oleh Newton tadi. Nah, kalau memang ini yang mendasari pemikiran dari Israel, Iran, dan Amerika, maka seperti yang ditulis tadi, ruang kompromi tentu akan menjadi sulit. Karena bagi masing-masing pihak itu akan mewujudkan nubuat itu. Dan Iran itu menjadi musuh besar. Musuh besar yang dianggap penghalang untuk mewujudkan kerajaan Daud. Dan Iran itu dianggap sebagai penghalang untuk kedatangan kembali Mesias. Temanya santai sak rokokan menjadi nggak santai ya karena bahas Isaac Newton. Tapi ini menarik ya teman-teman. Terima kasih untuk yang mengirimkan tulisan ini, tulisan tema tentang Isaac Newton ini. Sudah saya bacain loh ya. Kamu harus nonton videonya nih. Sudah saya bacain. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan atau cara pandang kita untuk itu. Cara pandang kita untuk melihat konflik Timur Tengah paling tidak ya. Jadi cara pandangnya Newton ini sebagai seorang teolog ini yang kalau dia dijadikan landasan ideologi yang membentuk para pemimpin yang ada sekarang, nah kita bisa melihat konflik Timur Tengah mungkin tidak akan berakhir. Karena Israel itu menjadi sentral, Iran juga menjadi pemeran penting, dan Amerika juga punya kepentingan untuk mewujudkan nubuat itu. Ini belum habis nih, jadi masih temenin saya ngobrol. Nah, kalau menurut Anda gimana? Kita tinggal di Indonesia yang sudah mempunyai dasar untuk tidak mencampur adukkan ideologi dengan politik. Walaupun ada beberapa gerakan-gerakan yang mencoba membangkitkan kembali ideologi di dalam bernegara. Jadi negara itu diusahakan untuk menjadi satu ideologi agama tertentu yang tentu saja itu akan memaksakan orang-orang lain yang tidak seiman dengan ideologi tersebut. Kalau kita lihat nubuat yang dibuat Isaac Newton bahwa akhir zaman itu diperkirakan 2060. Indonesia mencanangkan Indonesia emas itu 2045. Kalau 2060 itu digenapi sebagai akhir zaman dan nuklir diledakkan di mana-mana, ya tentu saja karena bukan takdir ilahi ya, karena mereka itu menggenapi itu. Berusaha untuk mewujudkan nubuat itu, maka kemudian bisa jadi nuklir akan diledakkan di mana-mana sebagai penggenapan akhir zaman. Nah, kalau 2060 itu digenapi sebagai akhir zaman dan nuklir diledakkan di mana-mana, maka kalau Indonesia emas dicapai 2045,
Indonesia hanya punya umur 15 tahun untuk menikmati Indonesia emas. Dan kalau video ini masih ada sampai 2060, maka video ini bisa diputar ulang. Apakah 2060 tidak terjadi penggenapan itu, sehingga tidak terjadi perang secara brutal yang akan menggenapi akhir zaman? Atau memang terjadi? Kalau memang terjadi, berarti kan video ini juga akan hilang di YouTube. Karena semuanya akan musnah. Karena perang besar itu.